Tu San Ho menawarkan banyak perhiasan cantik kepada Xiao Yao, tapi sepertinya Xiao Yao tidak tertarik dengan semua itu. Melihat itu Tu San Ho langsung membuka kotak yang berisi permata dari pil dalam sebuah karang 10.000 tahun dan menawarkan kepadanya, namun Xiao Yao tetap tidak menyukainya dan langsung pergi. 珍惜的宝石，不过如果你没有比这个更出来了。这枚鱼丹子， Sebelum Xiao Yao pergi, Tu San Ho memberitahu bahwa besok akan ada permata kasar yang akan tiba dan mengajak Xiao Yao untuk melihatnya besok siang dan akan menunggu di sini. Namun ternyata semua itu dilihat oleh Li Rongchan. Li Rongchan langsung memberitahu semua itu kepada Tu Sanjing dan dia merasa sangat kesal sendiri padahal Tu Sanjing saja tidak bereaksi apapun. Alhasil Li Rongchan mempunyai ide gila dan dirinya ingin pergi ke birit Tu San Ho. Mendengar itu Tu Sanjing hanya bisa tersenyum. Tu Sanjing menyuruh Li Rongchan jangan sampai berulah karena ini kota Ziyi. Kemudian Tu Sanjing menyuruh Li Rongchan untuk pulang karena dirinya ingin melakukan perjalanan jauh yaitu ke kota Qingsui. 看不上风龙，还把冯……你说他，好去跟涂山侯那个王八蛋龟儿子玩的高高。我要出一趟远门，处理一点事情，你先回去吧。 Tu Sanjing menemui Xiang Liu dan bertanya tentang Yiying dan Tu Santian karena dirinya meragukan identitas Tu Santian. Tak lupa Tu Sanjing mengucapkan terima kasih karena membiarkan Xiao Yao datang untuk menemuinya. Sebelum Tu Sanjing pergi, Xiang Liu mengaku dirinya tidak tahu Tu Santian anak siapa. Namun dia tahu bahwa Yiying punya hubungan rahasia dengan Tu San Ho. 难道你要一个死人替你做？ Xiao Yao pergi minum dengan Tu San Ho. Tu San Ho terus memandangi Xiao Yao dan merasa terpesona olehnya. Kemudian Tu San Ho memberikan sebuah hadiah kepada Xiao Yao yaitu pil ikan merah. 送给你，鱼丹红，一人不能要那枚鱼丹子。若要了这枚鱼丹红，兴趣？我没你兴趣。愿意要就留着。这枚鱼丹红， Setelah pulang Xiao Yao sangat gembira karena sudah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. 上钩的鱼饵， Li Rongchan merasa sangat kesal setelah mengetahui Yiying ada hubungan rahasia dengan Tu San Ho. Saat tahu kakak Li Rongchan akan mengadakan sebuah perjamuan yang khusus untuk wanita, dan juga mengetahui bahwa Xiao Yao dan juga Yiying akan datang, Tu Sanjing merasa Xiao Yao akan melakukan sesuatu untuknya. Kemudian Tu Sanjing melarang Li Rongchan untuk ikut campur dalam masalah perjamuan tersebut agar tidak merusak rencana Xiao Yao. 宴会的事， Kakak Li Rongchan, Yiying dan juga Xiao Yao sedang mancing ikan bersama. Tidak sengaja pelayan menumpahkan air ke gaun Xiao Yao dan juga Yiying yang mengharuskan mereka berganti 忘记 pakaian. 和涂山夫人去换身衣服。 Saat di ruang ganti, Yiying melihat pil ikan merah yang ada di leher Xiao Yao. Yiying langsung merasa sangat marah dan langsung mendatangi Xiao Yao dan merasa pil ikan merah Xiao Yao sangatlah indah. Kemudian Yiying meminta izin untuk 能给我看 melihatnya. 看？ Xiao Yao mengaku bahwa pil ikan merah ini diberikan oleh seorang teman kepadanya. Karena sangat marah, Yiying langsung pergi dan kembali ke Qingqiu tanpa berganti pakaian terlebih dahulu. Xiao Yao pergi menemui Tu Sanjing dan menceritakan dirinya yang belakangan ini sering berinteraksi dengan Tu San Ho. Sebelum Xiao Yao menjelaskannya lebih lanjut, Tu Sanjing langsung memberitahu bahwa dirinya mempercayai Xiao Yao. Xiao Yao beranggapan saat ini pasti muncul perselisihan antara Yiying dan Tu San Ho, kemudian menyuruh Tu Sanjing untuk kembali ke Qingqiu memanfaatkan konflik di antara mereka untuk menemukan kebenarannya. Sebelum Xiao Yao pergi, Xiao Yao sempat melihat pohon bunga begonia yang dirawat Tu Sanjing. Melihat itu Tu Sanjing memberitahu karena dirinya akan kembali ke Qingqiu dan akan memberikan pot bunga tersebut untuk dirawat Xiao Yao. Tu Sanjing juga memberitahu bahwa dirinya ingin menukar sesuatu untuk Xiao Yao dengan menggunakan pot bunga tersebut. Yiying pergi menemui Tu San Ho dan langsung marah besar karena Tu San Ho memberikan pil ikan merahnya kepada Xiao Yao. Mendengar itu Tu San Ho mencoba menjelaskan kepada Yiying bahwa dirinya memberikan pil ikan merah tersebut kepada Xiao Yao sebagai strategi dan mengaku tidak menyukai Xiao Yao. Menurutnya Xiao Yao hanya mangsa baginya karena Xiao Yao adalah wanita yang disukai oleh Tu Sanjing, jadi dirinya ingin merebutnya karena Tu San Ho juga sangat membenci Tu Sanjing.
Karena sangat merasa kecewa, Yiying tidak lagi percaya dengan semua ucapan Tusan 家 Ho. 姐那个废人，你才会要我！你对我什么心思啊？我就是你用来折辱他的。我和其他女人看着我的眼睛。Yiying langsung menampar Tusan Ho dan kemudian pergi. Iya. Karena pelayan Tusan Jing tidak berhasil dalam membututi Tusan Ho dan juga Yiying, Tusan Jing memutuskan untuk kembali lagi ke Xi besok pagi. Saat Xiao Yao sedang bersama Raja Agung, tiba-tiba Tusan Jing datang, kemudian Raja Agung pergi dan menyuruh Xiao Yao untuk berbicara berdua dengan Tusan Jing. Tusan Jing memberitahu bahwa orang yang diutusnya untuk mengikuti Yiying dan Tusan Ho gagal mendapatkan informasi. Namun Tusan Jing telah meletakkan cermin Xing-Xing di sana dan cermin tersebut telah merekam proses pertemuan rahasia mereka dan sekarang Tusan Jing telah mengetahui bahwa Tusan Tian bukanlah anaknya, melainkan anak Tusan Ho dan Yiying. Mendengar itu Xiao Yao menjadi sangat lega dan mereka langsung berpelukan bersama. Dengan sangat senang Xiao Yao menceritakan kepada Chang Xuan bahwa dirinya telah mengetahui kalau Tusan Tian bukanlah anak Tusan Jing serta malam itu Tusan Jing tidak ada apa-apa dengan Yiying, tapi Chang Xuan yang mendengar itu merasa tidak senang. 你要跟的意思是，等他料理完所有的事情再说吧，景也不会这么快的查明真相。如果没有你，冯凤英也跟……先去看看爷爷。好。 Dengan sangat marah Chang Xuan mendatangi Raja Agung dengan bertanya mengapa Raja Agung tidak menghentikan Tusan Jing dengan Xiao Yao. Mendengar itu Raja Agung beranggapan ini adalah pilihan Xiao Yao. Raja Agung juga mengaku sudah lama dirinya tidak melihat Xiao Yao begitu senang. Mendengar itu dengan sedih Chang Xuan juga bertanya mengapa bukan dirinya yang bisa membuat Xiao Yao senang. Raja Agung juga memberi sedikit saran supaya Chang Xuan tidak mengendalikan hidup Xiao Yao agar Xiao Yao tidak menjauh darinya. Sementara itu Tusan Jing menemui Tusan Ho dan menyuruh Tusan Ho hidup bahagia dengan Yiying beserta Tusan Tian karena dirinya sudah mengetahui bahwa Tusan Tian adalah anaknya, tapi mendengar itu Tusan Ho malah marah dan ingin menyerang Tusan Jing. Sampai akhirnya semua orang dan tetua keluar langsung menyuruh pengawal untuk menangkap Tusan Ho. Tiba-tiba Yiying datang dan meminta belas kasihan, namun semua orang malah menjadi semakin marah dan menyuruh Tusan Ho dan Yiying menyerahkan diri. Tanpa disangka malah Tusan Ho menuduh Yiying lah yang selama ini telah merayunya dan melakukan segalanya. Mendengar itu Yiying hanya bisa diam menangis dalam kecewa tidak menyangka Tusan Ho akan mengkhianatinya. Kemudian Tusan Jing menyerahkan cermin Xing-Xing kepada tetua yang berisi semua bukti dan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk Yiying serta Tusan Ho. Teringat perlakuan Tusan Ho kepadanya, Yiying merasa sangat kecewa. Tusan Jing bertanya mengapa Yiying tidak membela diri. Karena hal itu, tetua memutuskan bahwa ini semua adalah kesalahan Yiying saja. Mendengar itu Yiying hanya bisa memberitahu bahwa pria yang dia cintai telah mengkhianatinya, serta kematian adalah pantas untuk wanita kotor sepertinya. Kemudian Yiying memohon kepada Tusan Jing untuk menjaga Tusan Tian. Mendengar itu Tusan Jing bersedia untuk menjaga Tian dengan baik. Tiba saatnya hukuman untuk Yiying. Yiying akan dipenjara di altar mulai sekarang untuk memelihara wujud spiritual dengan esensi darah dan merasakan sakit hati selamanya. Untuk Tusan Ho karena tidak setia, tidak jujur dan durhaka serta percobaan pembunuhan kepada ketua klan, mendapat hukuman diasingkan ke Haoling selamanya, tidak boleh kembali ke dataran tengah serta tidak diizinkan masuk Qingqiu. Akhirnya setelah sekian lama, Xiao Yao bisa bersatu kembali dengan Tusan Jing.
Di sisi lain Xiang Liu merasa sangat sedih, tapi dia menutupinya dengan merayakan bertemunya kembali Xiao Liu dengan Ye Siki dengan minum-minum. 为他高兴。 Karena dipanggil Xiao Yao, Tusan Jing sampai ditegur Raja Agung karena tidak fokus dalam bermain catur dengannya. Mendengar itu Tusan Jing langsung meminta maaf kepada Raja Agung. Saat melihat Raja Agung sedikit memarahi Jing, Xiao Yao berusaha untuk membujuk Raja Agung agar tidak lagi marah dan mengajaknya untuk makan bersama. Tapi kemudian Raja Agung malah tertawa dan mengaku bahwa dirinya tidak marah karena Tusan Jing mengabaikan permainan catur ini hanya demi Xiao Yao, dan Raja Agung merasa ini sangat bagus. Chang Xuan mengunjungi Xiao Yao karena sudah larut malam. Xiao Yao belum juga tidur. Xiao Yao memperlihatkan banyak catatan pengobatan kepada Chang Xuan dan menyuruhnya untuk mengantar semua ini ke balai pengobatan serta menyerahkan kepada tabib senior. 你把这便可以开堂授课，传一组的一生心血，草药集论是 Kemudian Chang Xuan bertanya kepada Xiao Yao apa rencananya setelah ini. Mendengar itu Xiao Yao mengaku dirinya berencana membuka balai pengobatan di kota Zi, karena dirinya ingin terus menyempurnakan buku pegangan yang ditinggalkan oleh leluhur medis. 笑纳了。却之不恭，勿送去一堂，传正口谕，皆可借阅学习。管，看百家病。 大好事。 Xiao Yao terkejut saat terdengar bunyi petasan. Kemudian saat keluar tidak menyangka melihat begitu banyak masyarakat dan juga Tusan Jing yang memberikan selamat atas pembukaan balai pengobatannya. Tusan Jing memberikan hadiah kepada Xiao Yao yaitu seorang tabib Yin yang belajar medis sejak kecil dan sangat giat. Kedepannya bisa membantu Xiao Yao memeriksa pasien di sini serta saling berbagi ilmu. Xiao Yao langsung menerimanya dengan hormat. 请多多赐教。恭喜！ Tusan Jing juga memberikan ucapan selamat kepada Xiao Yao serta memberi hadiah yang lain berupa plakat bertuliskan Aula Hui Chun oleh Ye Siki karena Jing tidak pernah melupakan sumpahnya saat di penjara tulang naga. Melihat itu Xiao Yao langsung mengaku bahwa dirinya sangat menyukai hadiah ini. 妇唱妇随了，下总算心愿得偿，天作之奉命抓药，一个算账收钱。 Tidak disangka di dalam kebahagiaan ini, Jing Ye dan Hu Zhen juga merasakan bunga-bunga cinta yang sama dengan Tusan Jing dan juga Xiao Yao. 如今终于可以挑明心意，可以在一起了。他们一直照顾我，也把心意藏在心里。我们送给他们一份重礼吧。 Ternyata Xin Yu datang untuk memata-matai Xiao Yao, tapi dia segera kabur karena takut Tusan Jing akan segera mengetahuinya. 小姐灵力高强，又带小姐多虑了，早已经不是当年的青丘宫。族长受过重伤，灵力绝对发现不了，小姐就放心吧。 Tusan Jing mendapat surat yang berisi bahwa akhir-akhir ini ada rumor di seluruh Dahuang yang mengatakan bahwa Xiao Yao sebenarnya bukan keturunan dari keluarga kerajaan Haoling, tapi putri dari Qi Chen dan belum mengetahui dari mana sumber rumornya dan membuat Tusan Jing sangat marah dan langsung membakar surat tersebut. Kemudian Tusan Jing langsung menyuruh pelayannya menyiapkan tunggangan karena dirinya akan pergi ke Gusu dan kota Beiliu untuk mengunjungi kepala keluarga Siling dan keluarga Guifang. Karena ini peristiwa yang penting, Tusan Jing akan pergi sendiri. Tusan Jing merasa ini semua didalangi oleh keluarga Chenrong dan keluarga Cishui. Kemudian sebelum pergi, Tusan Jing berpesan kepada Jing Ye jika Xiao Yao mencarinya, bilang saja dirinya pergi menangani urusan bisnis dalam keluarga dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Feng Long memberikan laporan kepada Raja Xian bahwa semua senjata, perbekalan militer dan persediaan makanan sudah tersedia. Semua pasukan bersiaga dan siap menjalankan perintah dari Raja. Mendengar itu Chang Xuan merasa masih memiliki sedikit waktu untuk menangani masalah dan tidak ada orang yang bisa membantunya dalam hal ini selain dirinya sendiri. 告退。按时吃药。哎，谢谢医师，谢谢。 Melihat Tusan Jing mendatanginya, Xiao Yao terlihat sangat senang, dan saat Xiao Yao memeriksa Tusan Jing, Xiao Yao merasa bahwa tidak ada masalah. Saat Jing memegang tangan Xiao Yao dan mengucapkan kata-kata manis, tiba-tiba Miao Pu datang menaruh obat. Melihat Miao Pu di sana,
Xiao Yao langsung melepaskan tangannya dan menyuruh Miao Po untuk melihat apakah ada obat untuk menyembuhkan mulut manis. Mendengar itu Tu Sanjing hanya bisa tersenyum. Tu Sanjing memberitahu bahwa setelah penyembahan leluhur selesai, lewat Imlek para tetua akan mengumumkan bahwa Yiying meninggal karena sakit dan dirinya harus menuruti adat istiadat di dataran tengah, berduka selama 1 tahun, baru membahas pernikahannya dengannya. Mendengar itu Xiao Yao mengaku bahwa semua itu tidak masalah. Xiao Yao juga mengajak Tu Sanjing setelah Imlek untuk ikut dirinya kembali ke Gunung Lima Dewa untuk bertemu ayahnya dan menjelaskan semua ini kepadanya. Kemudian Tu Sanjing juga memberitahu bahwa yang menyusun formasi untuk membunuh Xiao Yao di hutan Prem waktu itu bukan hanya 1 orang, tapi ada 4 orang, namun Xiao Yao mengaku bahwa dirinya sudah tahu itu. Selain Mu Fei yang dieksekusi oleh Raja Agung, masih ada 3 orang dan kemudian Xin Yu memberitahu bahwa 3 orang itu dieksekusi oleh Chang Xuan secara diam-diam, dan karena peristiwa ini keluarga Zheng dan keluarga Fan bermusuhan dengan Chang Xuan. Xiao Yao heran mengapa Tu Sanjing mengungkit masalah itu, kemudian Xiao Yao teringat kata-kata yang menanyakan ada hubungan apakah Xiao Yao dengan Qi Chen. Xiao Yao pun bertanya kepada Tu Sanjing apakah di luar tersebar rumor bahwa dirinya adalah anak haram Qi Chen. Mendengar itu Tu Sanjing langsung mencoba untuk menenangkan Xiao Yao serta memeluknya. 你就说什么吧，他们爱说什么就，反正我也管不了。 Xiao Yao merasa sejak kecil ini adalah mimpi buruknya, dia benar-benar takut jika dirinya adalah putri Qi Chen. Xiao Yao bertanya kepada Tu Sanjing jika benar dirinya adalah putri dari Qi Chen, apakah Tu Sanjing akan membencinya? Mendengar itu Tu Sanjing memberitahu saat menyelamatkannya, Xiao Yao adalah Xiao Yao, bukan putri siapapun dan dirinya sudah memutuskan untuk mengikutinya sejak hari itu. Saat ini Tu Sanjing sedang mengumpulkan kekuatan-kekuatan keluarga Tusan, Siling dan Guifang, namun tetap saja belum bisa meredakan rumor tentang Xiao Yao, dan karena tidak bisa ditutupi, daripada Xiao Yao mendengar hal itu dari orang lain, maka lebih baik Tu Sanjing langsung bilang padanya. Saat rapat dewan, Raja Xian mendapat laporan tentang rumor bahwa Tuan Putri pertama Haoling yaitu Xiao Yao adalah putri dari pemimpin iblis Qi Chen, dan semua orang pun mencemooh serta mengutuk Xiao Yao. Karena semua dewan takut rumor tersebut akan merusak reputasi dan prestis raja, maka semua dewan mengusulkan untuk mengirim Xiao Yao kembali ke Haoling. Karena semua dewan menteri bersikeras untuk mengusir Xiao Yao dari Gunung Chenrong, Raja Xian langsung menjadi sangat marah sambil memberitahu Haoling Jiu Yao adalah putri dari Jenderal Kerajaan Xian, dia juga diangkat sebagai cucu oleh Raja Agung pendiri kerajaan, bahkan jika dia tidak bisa tinggal di Gunung Chenrong, apakah semua dewan akan mengusir Raja Xian juga dari Gunung Chenrong? Raja Xian kembali mengingatkan jika masih ada yang berani berniat jahat dan bertindak lancang, Mu Fei adalah contoh pelajaran yang bisa kalian ambil. Xiao Yao mendapat hadiah yang begitu banyak dari ayahnya, serta ada sebuah surat yang berisi bahwa karena banyak rumor belakangan ini, Raja Haoling khawatir Xiao Yao takut akan rumor tersebut sehingga membuat Xiao Yao sulit makan dan tidur, serta sedikit nasihat supaya Xiao Yao harus menyemangati dirinya sendiri serta hidup dengan baik. Setelah membaca surat tersebut, Xiao Yao menjadi sangat senang dan mengajak Tu Sanjing ikut dengannya kembali ke Haoling setelah Imlek untuk menemui ayahnya. 不认识的长老们肯定都急坏了吧？你几时回青丘？ Kemudian Tu Sanjing memberitahu bahwa dirinya besok pagi akan kembali. Mendengar itu Xiao Yao langsung mengatakan sampai jumpa tahun depan kepada Tu Sanjing. 明年见。 Saat mendengar bahwa raja tidak bisa datang untuk melewati malam Imlek bersama, seperti biasa Xin Yu langsung menjadi sangat kecewa dan marah. 公之主， Mendengar itu pelayannya mencoba menenangkan Xin Yu dengan memberitahu bahwa raja tidak mengabaikan ratu dan pergi ke tempat selir lain, melainkan raja pergi ke puncak Xiao Yu karena raja harus mengutamakan kebaktian dan dia pergi menemani Raja Agung. Mendengar hal itu menjadikan Xin Yu semakin membenci dan dendam kepada Haoling Jiu Yao. 荣耀， Raja Agung, Chang Xuan serta Xiao Yao sedang minum dan makan malam bersama dan terlihat mereka sangat bahagia.
Tiba-tiba Xiao Yao bertanya kepada Raja Agung kalau dirinya sebenarnya putri siapa. Raja Agung hanya menjawab bahwa dirinya adalah putri dari Putri Jenderal Kerajaan Xian dan dirinya adalah cucu angkatnya. Jadi hal ini tidak akan pernah berubah. 亲自认下的。那这个世上就不会有其他的人，连外爷都不知道。 Mendengar Xiao Yao yang masih khawatir, Chang Xuan langsung memberitahu bahwa masih ada dirinya dan tidak ada orang yang berani untuk menyakitinya. Xian juga selamanya menjadi rumahnya. Xiao Yao mengaku tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain, selamanya dirinya akan menjadi Haoling Jiu Yao dan selama ayahnya mengakuinya sebagai putrinya, maka pasti dirinya adalah putrinya. Xiao Yao, Tu Sanjing dan Chang Xuan sedang berjalan-jalan bersama menikmati malam Imlek, dan karena Tu Sanjing dulu pernah berjanji akan mentraktirnya, Chang Xuan menagih janji itu, kemudian Xiao Yao juga mengaku bahwa dirinya ingin makan panggangan serta dipadukan dengan sedikit arak. Xiao Yao membawa Tu Sanjing dan Chang Xuan ke sebuah toko panggangan, melihat toko yang tersembunyi, Chang Xuan penasaran bagaimana Xiao Yao bisa tahu tempat ini. Mendengar itu Xiao Yao memberitahu bahwa dirinya pernah ke sini diajak bersama seorang teman. Mendengar kata teman, Chang Xuan langsung bertanya apakah itu Fang Fengbei. Melihat Xiao Yao yang terlihat sedikit sedih, Tu Sanjing mengalihkan perhatiannya dengan mengaku bahwa dirinya sudah lapar dan mengajak untuk segera masuk saja. Dan ternyata Xiang Liu juga berada di tempat itu untuk mengawasi Xiao Yao. Terlihat Xiao Yao, Tu Sanjing serta Chang Xuan sangat menikmati makanannya. Tiba-tiba datang sekelompok orang untuk makan panggangan bebek dan sepertinya Chang Xuan mengenal pria tersebut yang bernama Jenderal Li Yuan. Xiao Yao bertanya mengapa mereka diam saja, mendengar itu Chang Xuan memberitahu bahwa mereka sedang memberi larangan. Karena sangat penasaran, Xiao Yao bertanya kepada Tu Sanjing apakah dirinya punya ide karena dirinya sangat penasaran dengan apa yang mereka obrolkan. 王姬下令，在下没有。听闻了。 Ternyata mereka semua sedang membicarakan tentang rumor Xiao Yao adalah putri dari Qi Chen. Mendengar itu Chang Xuan langsung menyuruh Xiao Yao untuk tidak mendengar gosip. Saat Tu Sanjing ingin menghentikan larangannya, Xiao Yao langsung menghentikan Tu Sanjing sehingga Xiao Yao masih bisa mendengar apa yang sedang mereka katakan. Ternyata Jenderal Li Yuan bercerita tentang dirinya yang bertugas di bawah putri jenderal yaitu Ibu Xiao Yao, dan dia tidak mengetahui sebenarnya Xiao Yao anak Raja Haoling atau bukan. Tapi pernah saat dirinya sedang berpatroli, dia melihat Putri Jenderal pulang bersama Qi Chen dan melihat mereka berpelukan lalu berpisah. Hal itu membuat semua prajurit sangat heboh juga membuat Putri Jenderal mengaku bahwa dirinya mempunyai hubungan rahasia dengan Qi Chen. Jenderal Li Yuan mengerti bahwa rumor ini sebenarnya digunakan oleh orang yang membenci Qi Chen untuk merusak reputasi Xiao Yao. Namun Jenderal Li Yuan juga beranggapan selama dirinya dan Jenderal Ying Long masih hidup, tidak ada kekuatan di kemiliteran yang diperbolehkan menyakiti putri dari Putri Jenderal yaitu Xiao Yao. Jenderal Li Yuan memberitahu Putri Jenderal telah mengorbankan segalanya, dan meskipun Qi Chen adalah musuh, tapi Qi Chen juga layak disukai oleh Putri Jenderal. Setelah mendengar semua itu, Xiao Yao merasa mungkin dirinya adalah benar-benar Putri Qi Chen. Mendengar itu Chang Xuan langsung memberitahu tidak peduli Xiao Yao putri siapa, Xiao Yao selalu menjadi orang terdekatnya. Tu Sanjing juga beranggapan bahwa Xiao Yao adalah Xiao Yao dan bukan putri siapapun, namun Xiao Yao mengaku bahwa dirinya baik-baik saja dan langsung keluar karena ingin berjalan-jalan serta melarang semua orang untuk mengikutinya. Karena sangat khawatir, Chang Xuan menyuruh Xiao Xiao mencari orang untuk mengikuti Xiao Yao, kemudian Chang Xuan menyuruh Tu Sanjing pulang untuk beristirahat. Tiba-tiba Tu Sanjing bertanya mengapa Chang Xuan melakukan ini semua kepada Xiao Yao. Mendengar hal itu Chang Xuan sedikit terkejut karena Tu Sanjing tahu semua yang telah dia rencanakan, yaitu tentang dalang penyebab rumor ini adalah dirinya sendiri. Tapi Chang Xuan mengaku bahwa dirinya melakukan semua ini demi melindungi Xiao Yao. 草民不敢多言，陛下志向宏大。 Xiao Yao masih memikirkan tentang dirinya adalah putri dari pemimpin iblis Qi Chen. Dan tidak sengaja Xiao Yao malah melihat lampion yang bertuliskan tentang kisah Qi Chen berperang dengan Putri Jenderal. Karena sangat sedih, sambil menahan tangis Xiao Yao pun langsung pergi. Namun terlihat Xiang Liu yang terus mengawasi kemana saja Xiao Yao pergi.
Xiao Yao datang ke rumah Paman Lirong, tapi saat Xiao Yao memanggilnya, tidak ada siapapun di dalam. Saat Xiao Yao masuk ke dalam rumah, Xiao Yao melihat papan roh Lirong Ji dan membuat Xiao Yao langsung merasa sangat sedih dan menangis. 那你爹是？我是浩灵王。认不认识我娘？你是赤辰的大将，那你一定跟赤辰很熟吧？ Sebenarnya Xiao Yao sangat ingin bertemu dengan Paman Lirong dan mengobrol bersama, karena Paman Lirong bekerja di bawah Jenderal Qi Chen, namun Xiao Yao tidak berani, karena selama ini Xiao Yao berusaha untuk menghindari hal-hal yang berhubungan dengan Qi Chen. Namun Xiao Yao beranggapan sepertinya sekarang sudah tidak bisa lagi, dan sekarang setelah Xiao Yao punya keberanian untuk menemui Paman Lirong, malah sudah tiada. Xiao Yao sangat ingin bertanya kepada Paman Lirong apakah dirinya adalah putri dari Qi Chen. Karena sangat sedih, Xiao Yao menangis dengan keras, namun Xiao Yao merasa takut karena ada suara orang datang, dan ternyata itu adalah Xiang Liu. Xiao Yao bertanya mengapa Xiang Liu ada di sini. Dia beranggapan Xiang Liu sedang menertawainya karena dirinya adalah anak dari Qi Chen. Mendengar itu Xiang Liu merasa tidak ada yang lucu dalam hal ini. Xiang Liu bertanya apakah Xiao Yao benar-benar anak dari Qi Chen. Mendengar itu Xiao Yao langsung marah dan menyuruh Xiang Liu untuk diam saja. Xiang Liu beranggapan tiba-tiba ganti ayah dan Qi Chen terkenal sebagai pemimpin iblis yang terkenal jahat di seluruh dunia memang sulit diterima. Xiang Liu juga merasa bahwa Xiao Yao tidak memahami Qi Chen, tapi seharusnya Xiao Yao memahami ibunya karena telah memilih Qi Chen dan seharusnya Xiao Yao percaya terhadap penilaian ibunya. Xiang Liu merasa Xiao Yao masih beruntung karena bisa mengerti siapa orang tuanya, sedangkan dirinya hanya seorang monster yang keluar dari telur, sama sekali tidak tahu siapa orang tuanya. Dirinya adalah siluman berkepala 9, dirinya juga kuat dalam makan dibanding orang lain. Sejak kecil dirinya harus bekerja keras demi hidup dan hidupnya juga sangat menderita, dirinya sering diburu orang lain, kadang 9 kepalanya juga bisa saling membunuh. Karena terharu mendengar cerita Xiang Liu, Xiao Yao bertanya apakah semua itu benar. Mendengar itu Xiang Liu langsung memberitahu semua itu bohong.